Pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan kajian rutin kita bersama dengan Masjid Al-Arab Mulia yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum kajian dimulai, saya ingatkan kembali kepada ayah bunda abang kakak untuk dapat menyiapkan dirinya duduk di tempat yang terbaik dan juga jangan lupa menyiapkan alat tulis untuk menulis rangkuman kajian kita pada pagi hari ini dan juga bisa mengajak kenalannya, teman-temannya, keluarganya untuk bisa bergabung supaya kajian kita semakin ramai dan semakin banyak orang yang akan mendapatkan keberkahan dan juga manfaat dari kajian kita pada pagi hari ini. Baik, ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga saya mengingatkan untuk dapat mengaktifkan kamera ketika kajian berlangsung dan juga tidak lupa untuk menonaktifkan suaranya, audionya agar ketika pemateri menyampaikan kajian, menyampaikan materinya, maka peserta yang lain tidak terganggu. Seperti itu. Baik ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan susunan daripada kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dibuka dengan membaca surah Al-Fatihah, lalu selanjutnya yaitu penyampaian materi kajian, selanjutnya yaitu tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan dan penutup. Baik, marilah bersama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini agar mendapatkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membuka kajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah, kajian kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan manfaat dan juga ilmu yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kajian kita pada pagi hari ini kita akan membahas suatu tema yang mana tema ini merupakan senjatanya seorang muslim atau seorang mukmin, yaitu kita akan membahas tentang doa. Nah, doa merupakan senjatanya seorang mukmin dan Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan atau Rob yang pasti akan mengabulkan permintaan dan juga doa setiap hambanya. Namun kadangkala ada doa yang memang kita sudah meminta kepada Allah namun tidak dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik atau Allah menundanya dan akan mengabulkannya pada waktu yang lain. Namun ternyata ada juga beberapa doa yang disampaikan, doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Nah, pada kajian kali ini kita akan membahas apa saja yang menjadi sebab tertolaknya doa seorang muslim. Yang insya Allah kajian kita pada pagi hari ini membahas dengan tema sebab tertolaknya doa. Yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa yaitu Ustazah Chelsea Artamevia. Sekali lagi saya ulangi, pemateri kita yaitu Ustazah Chelsea Artamevia. Beliau merupakan seorang halal entusias yang sudah melakukannya sejak tahun 2019, yaitu mengedukasi kepada masyarakat tentang uh, kepedulian terhadap makanan-makanan halal. Dan juga beliau merupakan pengasuh dari sebuah gerakan yaitu Gerakan Sadar Halal dengan program #Ayo Ganti Kuas yang sampai saat ini sudah berhasil mengedukasi
serta mendistribusi puas halal di 38 titik di persebaran seluruh Indonesia. Masya Allah. Itu merupakan biografi singkat dari pemateri yang akan menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Nah, sebelum kajian kita mulai, saya mau menyapa terlebih dahulu pemateri kita, Ustazah Chelsea. Assalamualaikum Ustazah, apakah sudah bergabung? Halo, Waalaikumsalam. Sudah bergabung. Apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah sudah terdengar. Baik, Ustazah Chelsea, apakah sudah siap menyampaikan materi pada pagi hari ini? Insya Allah, siap. Oke, baik. Nah, langsung saja, mari bersama-sama kita dengarkan kajian tentang sebab tertolaknya doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Chelsea Artamevia. Kepada Ustazah Chelsea, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Izin abang kakak, ayah bunda, eh, saya pada pagi hari ini berkesempatan untuk sharing kepada ayah bunda abang kakak semuanya, dan semoga apa yang saya bagikan nanti ini bisa bermanfaat. Izin, ini saya lagi coba share screen. Apakah kelihatan di layar? Sudah kelihatan, Ustazah. Sudah kelihatan. Alhamdulillah. Oke, salam kenal abang kakak ya bunda semuanya, selamat pagi. Maaf mengganggu waktu liburnya. Kenalkan, saya Chelsea Arta dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ada yang pernah ke Pontianak sebelumnya? Belum, Ustazah. Oh, belum, siap. Oke, nah bagi yang belum pernah ke Pontianak, saya doakan semoga nanti Allah izinkan bisa ke Pontianak suatu hari nanti. Amin. Nah, amin. Nah, Bang Kakak, mungkin di pagi hari ini biar saya sedikit bersemangat dan juga bisa kenal sama Abang Kakak, Ayah Bunda, mungkin boleh open cam-nya kali ya, biar saya tahu yang mana mukanya, biar bisa kenalan. Nah, biar kita bisa kenalan dan saya tidak terkesan ngomong sendiri. Ini ada Kak Betty dari Pekanbaru, ada hamba Allah, Herlina, ada Kak Wiwit, ada Kak Nurhayati. Nah, mungkin bisa di open cam-nya biar kita sama-sama kenal. Oke, sebelum kita mulai, sama-sama kita baca doa. Ta'awuz basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita bagikan, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Allah berikan keridoan serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, jadi ya Bunda Bang Kakak, judul kita hari ini adalah doa yang tertolak. Nah, sebelumnya Chelsea pengen tahu nih, pagi ini ada ndak yang punya doa tapi sampai sekarang itu belum Allah izinkan terkabul? Kalau punya, coba coba tulis di kolom chat apa doanya. Karena biasanya kalau lagi di majelis ilmu itu apa ya, banyak orang yang mengaminkan, maka insya Allah mustajab gitu. Nah, kalau ada yang punya hajat belum terkabul, mungkin boleh sharing-sharing di kolom kolom chat apa doanya. Coba biar saling aktif sambil ketik, saya tunggu. Sebelum kita mulai ya. Misal pengen umroh, belum sampean, apalagi coba pengen lunas utang, coba yang lain. Yang lain selain pengen lunas utang.
pengen punya rumah sendiri, sama lah. Terus pengen umroh atau haji, terus pengen punya sekolah dan mobil, Masya Allah. Pengen punya hafalan mungkin, Masya Allah. Terus ada lagi yang pengen umroh, pengen hafal Quran, amin. Terus pengen punya dana 1 miliar, 1 miliar ja, 1 miliar ja, nggak mau lebih. 1 miliar ja Ustazah. Oke, 1 miliar ja Ustazah karena mau 100 juta pun rasa-rasanya kok lama dapat jadi 1 miliar ja lah. Tuh ya, pengen punya klinik tumbuh kembang anak keren. Ingin semua hajat terkabul dan punya uang 2 M, 2 M ja. Nggak mau lebih gitu. Misalnya berapa? 3 M misalnya. 2 M tuh kecil. Oke, pengen keluarga atau keturunan yang soleh-soleha. Siap. Saya ngelihat doa-doa abang kakak semua pagi ini rasa-rasanya terharu gitu ya. Ternyata masih banyak orang yang masih percaya kekuatan doa. Masih percaya sama kekuatan doa ya insya Allah ya. Masih percaya ya abang kakak ya. Iya Ustazah. Siap. Oke. Jadi abang kakak ya bunda, pagi hari ini saya pengen ngasih tahu. Tahu ndak? Ada sesuatu yang bisa kita rubah, yaitu ada yang sesuatu yang bisa kita rubah. Ada takdir yang bisa dirubah, namanya kodar. Tidaklah merubah takdir, melainkan doa. Jadi takdir kita hari ini yang belum terjadi, itu sebenarnya masih bisa kita negosiasikan sama Allah dan bisa Allah rubah. Bisa Allah rubah, caranya gimana? Dengan doa. Nah, jadi jangan pernah takut kalau seandainya, jadi jangan pernah takut kalau seandainya doa abang kakak itu ndak dijabah sama Allah. Karena yang namanya doa itu pasti dikabulkan sama Allah. Cuman caranya seperti apa? Nah, dalam sebuah hadis dikatakan tidaklah merubah takdir melainkan doa. Takdir seperti apa Kak Chelsea yang bisa berubah? Takdir yang bisa berubah itu contohnya qadar. Qadar itu sesuatu yang belum terjadi tapi masih bisa kita negosiasikan sama Allah. Biar Allah izinkan berubah. Nah, dan takdir ini kita harus sering-sering doakan. Harus sering-sering kita doakan. Oke. Nah, apa Kak Chelsea contoh tadi takdir-takdir yang mungkin bisa berubah? Contohnya gini. Abang kakak hari ini pengen umroh, ya kan? Belum sampai, belum ada rezekinya. Nah, sekarang saya tanya, umroh itu pakai uang, perlu pakai uang atau enggak? Iya Ustazah Umroh pakai itu pakai uang apa? yang banyak. Pakai uang yang banyak. Pakai uang yang banyak. Terus, uang aja. Kesehatan juga ya Ustazah. Bisa. Ya, fisik yang sehat itu salah satu bentuk pemantasan kita untuk umroh. Tapi abang kakak tahu enggak sih, perkara umroh ini Niat, ya, niat. iya niat, itu udah pasti. Tapi abang kakak, saya pengen cerita. Perkara umroh ini, banyak loh orang yang diundang sama Allah untuk pergi ke Baitullah itu tanpa uang. Banyak enggak? Banyak. Termasuk saya. Masya Allah. Saya umroh, modalnya bayar pakai doa. Wallahi. Saya umroh, modalnya bayar pakai doa. Enggak ada pakai uang sama sekali. Diberangkatkan sama orang baik. Plus Turki. Nah, karena apa? Karena banyak orang hari ini yang uangnya banyak, tapi Allah belum izinkan ke Baitullah, betul enggak? Betul.
Betul. Belum Allah gerakkan hatinya untuk pergi umroh. Banyak enggak orang yang punya banyak duit, tapi Allah belum Banyak. sampaikan ke Baitullah? Banyak enggak? Banyak. Tapi ada orang yang mungkin di mata kita ndak agak gimana benar gitu ya, ndak agak gimana benar, terus mungkin kita tahu kerjaannya apa gitu ya, kira apa ya, serasa untuk pergi umroh tuh entah bila-bila lah gitu ya kalau dia nabung gitu ya. Tapi atas izin Allah dia berangkat dengan cara-cara Allah. Gimana cara-cara Allahnya tuh? Diberangkatkan sama orang baik, dibayarin orang. Berangkat ndak dia? Berangkat. Banyak ndak yang kayak gitu? Banyak Ustazah. Maka umroh ini bukan perkara uang, tapi umroh ini adalah perkara siapa yang diundang. Allah. Ya, jadi kalau pengen umroh, apa doanya? Ya Allah, bukan saya minta uang, tapi doanya adalah ya Allah, tolong undang saya ke Baitullah dengan cara-cara Allah di waktu terbaik, dengan orang-orang terbaik, dengan fasilitas terbaik. Gimana doanya? Ya Allah, Allah, tolong undang tolong saya undang saya ke Baitullah ke Baitullah dengan cara-cara Allah, dengan fasilitas terbaik bersama orang-orang baik di waktu yang terbaik. Kapan Allah kabulkannya? Ya suka-suka Allah kapan. Maka tugas kita adalah menjaga prasangka baik kita sama Allah. Allah. Iya, saya di saat udah pasrah, nggak mau berharap sama manusia, Allah justru berangkatkan saya ke Baitullah. Di saat saya apa ya, rasa-rasanya tuh kalau mau berharap sama orang tua tuh rasa hopeless gitu, rasa apa ya, itulah ujiannya ya. Tapi ternyata Allah punya cara tersendiri untuk berangkatkan saya ke Baitullah dengan cara-cara Allah itulah tadi, dengan fasilitas terbaik di waktu terbaik dengan orang-orang terbaik. Nah, maka apa yang saya lakukan di saat berharap sama manusia itu terkesan apa ya, terkesan tidak menjanjikan, maka yang saya lakukan adalah cukuplah berharap sama Allah. Allah. Karena di saat kita punya uang, abang kakak, banyak orang hari ini yang punya uang, tapi Allah takdirkan dia sakit, sakitnya tidak kunjung sembuh. Ada enggak? Keluar uang udah miliaran, udah operasi segala macam, tapi ternyata Allah belum izinkan dia sembuh. Banyak. Banyak. Banyak Artinya Ustazah. apa? Artinya apa? Artinya uang pun belum tentu bisa menolong kita, ya kan? Betul. Hmm. Di Betul saat kita Ustazah. punya keluarga, bahkan keluarga kita tuh kadang datangnya tuh di saat dia butuh aja. Di saat dia butuh, dia datang, nampak batang hidungnya, tapi di saat dia udah tak butuh, kita lagi susah, Tak datang nampak. enggak dia? Enggak Tak. nampak. Ya kan? Tak Betul. nampak. Nah, jadi sekelas keluarga, uang pun bahkan tidak bisa nolong kita, betul enggak? Tak Betul. bisa. Betul. Apalagi jabatan. Maka jabatan tuh hanyalah titel belaka. Nanti kalau kita udah terpuruk, udah sesak, siapa yang nolong kita? Cuma Allah. Allah. Maka sebaik-baiknya zat penolong tuh ya cuma Allah Rabbul Alamin. Maka ada satu hal yang perlu kita jaga di sini, yaitu Doa. 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 Nah, doa ini, ayah bunda bang kakak, juga bisa tertolak sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini. Kenapa doa seorang hamba itu bisa tertolak? Karena dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang lelaki, dia melakukan perjalanan jauh. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ini kan seorang musafir. Betul? Seorang musafir. Tahu musafir? Orang yang sedang dalam perjalanan safar, Oh. lagi bepergian, itu Ya. namanya musafir. Nah, musafir ini merupakan orang yang memenuhi syarat lah ya bahwa dia ini punya doa itu yang mustajab gitu. Karena dia seorang musafir. Tapi hadisnya berlanjut lagi nih. Rambutnya kusut masai, penuh debu, artinya dia udah jalan jauh, udah gitu ya. Tertati-tati dia berjalan membawa sebuntal pakaian dan bekal di pundaknya. Dia berjalan terus dia berhenti, matanya memandang ke langit sambil menengadahkan tangan, terus dia teringat Tuhannya. Seketika itu pula dia menengadahkan tangan. Artinya dia ngapain tuh? Berdoa. Dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, aku minta pertolonganmu, ya Rabb, aku minta rahmat dan kasihmu, aku minta keselamatan darimu. Khusyuk dia berdoa, ya kan? Lantas ada yang nyeletuk di saat hadis ini diceritakan, diterima doanya wahai Rasulullah. Seorang lelaki mulia berujar,
Sesungguhnya Allah menolak doa lelaki malang itu. Bagaimana doanya akan Nanti terkabul? wajirin katanya. Bagaimana Coba doanya akan macam kayak terkabul? gini. Ini fotonya. Lebih dari Ah, kerja Pak Roma mah. bagaimana doanya akan terkabul kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan yang haram, kata Rasulullah. Dan ini hadis dari diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, maka pertanyaannya adalah sekelas musafir yang sebenarnya dia memenuhi syarat doanya mustajab, itu pun doanya tertolak. Kalau apa tadi? Pertama, makanannya, Makanannya yang haram, terus minumannya, minuman, pakaian yang haram semua. dan perutnya dikenyangkan dengan makanan Haram. yang Dengan haram. makanan yang haram. Makanan yang haram tuh yang bunda-bunda tahu, nih apa Jak? Coba sebutkan. Yang Yang dari dari zatnya misalnya hasil babi dan dari cara Babi, mendapatkannya. cara mendapatkannya, terus, Minuman beralkohol, oke, khamar, terus, kamar, babi alat-alat Jak yang yang haram. alat-alat yang digunakan yang haram. Oke, alat-alat yang digunakan yang haram, contohnya gimana maksudnya? Eh, misal seperti kita tidak tahu produk apa itu, nggak tahu tahunya itu produk yang haram gitu. Oke, jadi sejauh ini yang haram cuma babi. tidak Ada lagi enggak? ada. Apa tuh? Hasil korupsi. Anjing haram, Hah? anjing haram, Ya, anjing haram. Terus, Makan dari hasil korupsi, mencuri. makanan ya, yang tidak disembeli, yang mestinya halal tapi tidak disembeli dengan ya, bismillah itu juga haram. tidak disembelih menggunakan nama Allah itu haram, betul. Dalilnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 173, Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi innama sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah bagimu itu adalah harrama alaikumul maitata, bangkai. Maitata waddama waw dan dama, Dan damun itu darah. ya, Bangkai darah, walahma waw artinya dan, lahma daging, walahma khinzir, babi, artinya daging babi, berarti bangkai darah daging babi dan sesuatu yang disembelih tidak mengucapkan Allah. nama Allah, itu yang diharamkan. Tapi apakah itu saja? Tidak. Oke, itulah permasalahan kita hari ini. Hari ini kita tahunya yang haram tuh cuman babi, cuman eh darah. Tapi bunda-bunda tahu enggak sih, hari ini semua itu terpecah menjadi banyak roda yang kita tidak sangka-sangka gitu kalau itu ternyata bisa jadi haram. Nah, ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah tentang telur syubhat. Jadi di suatu perkampungan punya pemimpin zalim namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi dulu Irak itu punya pemimpin zalim namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Beliau ini punya ambisi ingin menguasai suatu kampung. Katakanlah kampung A. Kampung ini punya penduduk yang salah satu kekuatannya itu adalah doa. Jadi orang-orang kampung ini doanya mustajab, selalu dikabulkan oleh Allah. Suatu ketika Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini memerintahkan kepada orang-orang kampung untuk membawakan sebutir telur. Ini singkat cerita ya. Jadi singkat cerita disuruhlah orang kampung ini untuk membawakan sebutir telur. Kata orang kampung apa? Oh, kalau cuma sebutir telur gampang, ya kan? Soalnya kalau disuruh bawa uang belum tentu semuanya punya uang, betul enggak? Kalau cuma telur insya Allah bisa lah, ya enggak? Cuman bawa telur. Kata orang kampung gitu ya. Bawalah, ada yang pergi bawa telur yang besar, ada yang pergi bawa telur yang kecil. Setelah mereka bawa telur, telur itu dikumpulkan di masjid, dikumpulkan di teras masjid, atau kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, udah cukup telurnya, ambil lagi. Telurnya disuruh ambil.
Nah, pulanglah para penduduk ini bawa telur yang tadi disuruh ambil tuh. Dia disuruh dibawa balik lagi. Setelah dibawa pulang ke rumah, dimasaklah telur tersebut, dimakanlah sebagaimana mestinya ya telur itu dimakan gitu kan. Keesokan harinya, Hajjaj ini mengirimkan kembali pasukan. Apa misinya? Untuk membinasakan orang-orang kampung ini. Tapi sebelum Hajjaj ini mengirimkan pasukan, pasukannya itu udah ngebantah duluan. Wahai pemimpinku, aku tidak mau ke kampung itu. Nanti nasibku sama seperti kawan-kawanku yang sebelumnya. Ya, karena kawan-kawannya yang sebelumnya nih, bunda-bunda, itu pada dibinasakan sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara doa orang kampung itu tadi. Pada di saat ada prajurit yang datang, mereka selalu berdoa kepada Allah, wahai Allah, tolong binasakan prajurit yang datang ke kampung kami ini, karena mereka adalah prajurit dari pemimpin yang zalim. Singkat cerita kayak gitulah. Nah, berkali-kali seperti itu. Tapi apa kata Hajjaj pada pada kali ini? Kali ini insya Allah, kali ini mudah kata dia gitu kan. Datang taklukkan kampung tersebut. Datanglah pemimpin zalim beserta pasukannya gitu kan. Jadi di saat prajurit itu datang lagi ke kampung itu, maka orang kampung itu juga kembali mengangkatkan tangan, kembali berdoa, ya Allah, ada prajurit dari Raja Zalim datang ke kampung kami, tolong binasakan, tolong binasakan. Berhari-hari berdoa, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka berdoa, doanya tidak kunjung dikabulkan sama Allah. Bukan prajuritnya yang binasa, tapi justru mereka yang makin binasa. Coba, di mana letak salahnya? Kok bisa doa orang kampung yang tadi mustajab, Allah takdirkan doanya tertolak dan tidak terkabul. Di mana letak salahnya? Oh, Gimana? makan telur yang dari raja itu. Celahnya adalah, yang menjadi celah salahnya adalah, ternyata telur yang tadi dia makan, itu menjadikan doa seluruh orang kampung itu tertolak dan tidak mampu melindungi orang kampung itu lagi. Kenapa? Karena telur yang tadi zatnya itu halal secara sifat, karena telur yang tadinya halal secara zat, ya kan? Awalnya dia begini, bawa telur yang besar, pulang bawa telur yang kecil. Telur itu tadi zatnya itu halal, tapi di saat dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka sifatnya berubah menjadi haram. Sama dengan dia memakan sesuatu yang bukan haknya. Maka telur yang tadinya halal berubah menjadi haram karena dia memakan sesuatu yang bukan milik, yang bukan haknya. Itulah yang menjadikan doa seluruh orang kampung itu tertolak dan tidak lagi mustajab. Dan ini Padahal mereka ceritanya, tidak sengaja kan Ustazah untuk mengambil punya ya, orang. betul, tidak sengaja untuk ngambil punya orang, tapi yang namanya perkara haram, ayah bunda bang kakak, itu dampaknya tetap ada. Kita memang tidak berdosa gara-gara ngambil punya orang, tapi dampak dari makanan haram itu tetap ada. Apa dampaknya? Doanya tetap tertolak. Masya Maka Allah. dalam perkara makanan ini, kita harus selektif. Jangan asal makan halal haram haram. Nah, apa yang menjadikan banyaknya doa umat Rasulullah hari ini tidak mustajab atau tumpul ya? Oke, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, punya dua keutamaan. Doanya mustajab, terus seorang pemanah yang kalau pemanah tidak pernah gagal melesat. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaannya tadi? Ada dua. Jago Doanya memanah. Oh, jago Memanah manah. tidak pernah melesat. Ya, doanya mustajab dan pemanah, kalau dia pemanah, panahnya tidak pernah gagal melesat. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah minta doakan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah agar doa saya selalu mustajab. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Apa yang disuruh perbaiki sama Rasulullah di saat ini pengen doanya mustajab? Perbaiki sholat dulu atau perbaiki makanan? Lagi Perbaiki Makan dulu. makanan. Kenapa bukan perbaiki sholat? Karena barometer
makanan halal itu pasti menjadikan pelakunya mudah untuk beribadah dan beramal soleh. Di saat orang itu cenderung senang makan makanan yang haram, pasti dia beribadah pun susah, sulit. Maka yang diperbaiki bukan sholatnya dulu, tapi makanannya. Bagaimana bisa sholatnya benar kalau makanannya halal haram hantam? Karena bahan bakar yang baik itu pasti menghantarkan pelakunya juga kepada sesuatu yang baik-baik. Dan itu udah fitrahnya. Badan, kalau udah terbiasa mengkonsumsi yang halal, itu mudah nyambut amal soleh, mudah beribadah, ngafal Quran pun mudah, menerima ilmu pun mudah, orangnya pasti cerdas, hatinya pasti lembut, mudah dinasehatin. Kalau dia berdoa, seakan-akan tak ada hijab. Apa yang menjadi penyebabnya? Makanannya. Sumbernya benar enggak? Hari ini kita nanya, doa kita kenapa belum dikabulkan sama Allah? Pertanyaannya, sumber makanan kau udah betul belum? Kan gitu ya. Nah, hari ini banyak orang yang diperbaikinya apa? Ibadah atau makanannya? Ibadah. Ibadah. Itu pun kalau dia ibadah, kadang pikirannya masih kemana-mana, tak khusyuk. Iya enggak? Betul. Kalaupun dia baca Quran, hafalannya kemana-mana, enggak melekat ke kepala. Karena apa? Makanannya masih salah. Hmm. Tahu enggak sekarang apa sebab kita susah ngafal Quran, Bunda? Apa yang salah? Apa yang salah? Nggak fokus. Boleh jadi makanan kita yang sah. Salah. Kok palanya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Emang ada apa dengan makanan Kak Chelsea? Masalahnya hari ini yang dicari itu yang banyak, yang enak, dan yang murah. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta, apalagi perempuan, ya kan? Hari ini kebanyakan orang, kalau jajan itu nyarinya yang banyak, yang enak, yang murah, yang unyu, dan yang viral. Bukan yang halal tapi toyib. Itu fakta. Karena saya juga pernah jadi pelaku. Kan saya perempuan. Nah, enggak, siapa di sini yang perempuan? Merasa enggak kalau kita semua pelaku? Pernah di posisi itu. Iya, betul. Betul kan? Kita sebagai perempuan pasti cenderung akan memilih sesuatu yang banyakan, enakan, murahan, Dan betul. waunyuan, dan viralan. Kecuali di Halal, halal ndaknya nanti loh. Yang penting ini enak dulu, murah dulu, dan lagi viral. Nah, itulah bodohnya kita di zaman dahulu. Dan saya juga pernah melakukan itu. Karena apa? Ternyata perkara-perkara ini boleh jadi menjadikan doa kita tertolak. Dalam sebuah dalil Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Yang zuru artinya pay attention for detail. Lihat betul-betul apa yang kita makan. Maksudnya melihat dengan betul tuh ya enggak juga sekedar ya gitu, enggak. Pay attention for detail maksudnya gini. Sebelum makan tanya, ini halal enggak? Ini apa? Ada pakai amsiu enggak? Ada pakai mirin enggak? Itulah maksudnya pay attention for detail. Jadi bukan sekedar kita lihat doang. Oh, ini bukan babi, halal. Enggak bisa kayak gitu. Harus pay attention for detail. Islam tuh ngajarkan kita tuh untuk melihat sesuatu tuh secara detail. Apalagi dalam perkara makanan. Karena hadisnya jelas. Karena dalilnya jelas. Falyanzuril insanu ila ta'am. Yanzur. Pay attention for detail. Maka dari itu, apa yang kita makan itu harus betul-betul halal. Harus kita tanyakan, Kak, ini kuasnya halal enggak? Kak, ini ada pakai mirin enggak? Ada pakai sake enggak? Jangan kita lihat itu bukan babi, itu udah pasti halal. Belum tentu. Hari ini banyak kok orang muslim yang apa? Enggak makan babi memang, tapi hari ini dia makan ayam, ternyata kuasnya dioleskan pakai kuas bulu babi. Nah, masalahnya hari ini babi itu terpecah menjadi 1.300 turunan produk. Ada berapa banyak? 1.300 turunan produk. Dagingnya bisa jadi jeroan, lemaknya bisa jadi emulsifier, bisa jadi insulin, gelatin itu pada marshmallow, banyak sekali.
Terus kulitnya bisa jadi sol pada sepatu. Yang dimana kalau kita pakai jadinya najis. Ada yang baru tahu? Siapa yang baru tahu? Gimana tuh caranya Ustazah kita bisa memilah? Kita juga Oke. dengar-dengar katanya jenis-jenis sabun-sabunan itu juga katanya, tapi kita nggak tahu itu gimana Ustazah. Oke. Pernah lihat sabun ada logo halalnya? Nggak ada. Enggak ada Masa logonya enggak itu. ada? Masa enggak ada? Bukan enggak ada, tidak pernah memperhatikan. Iya, enggak terperhatikan. Sabun itu ada logo halalnya, Bunda. Sabun ada logo halalnya, terus banyak sesuatu yang bukan makanan tuh banyak yang udah ada logo halalnya. Kenapa? Karena itulah tadi lemaknya babi itu bisa masuk sebagai apa ya? Menjadi tambahan campuran pada sabun itu tersendiri. Ingredient. Ya, ingredientsnya termasuk kosmetik. Kosmetik banyak enggak yang ada logo halal? Ada. Banyak Banyak. Kan, Ustazah. kan logikanya tidak dimakan. Ya enggak? Kenapa ada logo halal? Karena kosmetika itu adalah salah satu produk yang rawan najis. Nah, jadi kosmetika itu rawan najis. Tidak harus selalu sesuatu yang dimakan itu adalah logo halal, tapi segala sesuatu yang kita pakai konsumsi itu haruslah logo halal kalau bisa. Seperti itu. Maka hari ini kalau mau beli apapun itu pastikan ada logo halalnya. Oke? Ya, Nah, ini ada yang udah pernah belum lihat botol ini? terperhatikan. Yang udah pernah lihat botol ini? Apa Ustazah? Nggak ada gambarnya Ustazah. Enggak ada. Oh, gambarnya apa? Putih itu. Oh, dari tadi saya buka saya enggak kelihatan apa gimana? Tidak Enggak ada. kelihatan Ustazah. Ini ada enggak? Nggak ada. Belum. Waduh. Benar. Soalnya tadi saya oke. Nampak enggak? Belum proses. Sudah? Ya, sudah. Nah, nih. Silakan di screenshot. Itu ada peta babi. Bulunya bisa jadi kuas, bisa jadi putih. Banyak. Dagingnya bisa jadi abon, lemaknya bisa jadi campuran pada kosmetik, bisa jadi Campuran obat. terus Waduh. jeroannya bisa jadi insulin, bisa jadi vaksin. Tahu insulin? Tahu. Insulin itu yang untuk orang Diabetes. diabetes. Gula. Ya, insulin yang Sakit dari gula. babi itu Diabetes. tulis ya, insulin yang dari babi itu biasanya tulisannya porcin. Ini nanti di screenshot aja dibaca ya. Oke. Terus ini. Nah, ada yang udah pernah lihat ini enggak? Angcuy. Angciu, apa namanya? Angcu. Angciu. Ang itu artinya merah, ciu itu arak. Jadi angciu adalah arak Arak merah. merah. Arak merah ini biasanya digunakan untuk seafood, terus tumis-tumisan tumis-tumisan sayur, nasi goreng kaki lima. Nah, kira-kira ini halal apa haram? Haram. Haram. Di Jakarta saya masih sering nemuin ini. Oh, masih banyak yang pakai ciu. Selama di makanan Ada seafood. tulisan halalnya ya Ustazah ini. Nggak ada lah, nggak ada tulisan halal. Ini kan arak. Oh, memang arak ya. Iya. Kalau arak nggak mungkin dihalalkan, Bunda. Iya. Jadi ini haram. Ini yang namanya angciu, arak merah, arak masak tuh haram.
Nih ada yang suka makan sushi, Nggak suka. tapi tahu sushi itu apa? Tahu sushi. Makanan Nah, Jepang. ya sushi makanan Jepang itu titik kritisnya sangat banyak sekali. Salah satu titik kritisnya ada di mirin, mirin atau sake. Mirin ini fungsinya untuk menjadikan sushi yang tadinya amis itu tidak bau amis sebagai marinasi, terus sebagai campuran cocolan saus soyunya. Jadi kalau mau makan sushi anak-anaknya pastikan halal, halal certified. Ada banyak sushi hari ini yang belum halal certified. Nah, ini ada pada kopi kekinian. Kopi kekinian itu juga bisa berpotensi haram karena ada campuran ram dan Baileys. Apa namanya? Ram dan Baileys. Nih. Ini contoh khomernya. Ini keduanya nih. Ini khomer ya. Baileys itu khomer. Ini khomer. Khomer itu minuman keras ya, tahu kan? Nah, Baileys itu khomer. Terus ini ada ram. Ini biasanya dicampur pada kopi, kopi kekinian. Jadi hati-hati kalau anaknya suka beli kopi. Hati-hati non halal. Terus ada yang sering lebaran ini, Ramadan ini banyak enggak nengok apa? Ngelihat kuas tuh kuas yang kayak begini. Banyak nemuin kuas yang Banyak, gagangnya merah kayak gini enggak? banyak Banyak. dijual di toko-toko. Tapi gimana caranya mengetahui itu, Ustazah? Yang ada garis merahnya itu haram. Yang ini, yang gagangnya merah, sering lihat enggak? Iya. Terus yang ujungnya merah, mereknya Eterna, sering lihat enggak? Biasa dioleskan di mana? Jagung Di bakar, Margarin. barbekyuan. Ya, Hmm. Ramadan kali ini, bulan puasa tahun ini, siapa yang banyak mesan kue lebaran di luar? Bakery, kira-kira pakai oles-oles enggak? Oke. Pakai. Kue lapis, pakai enggak? Oke. Pertanyaan saya, kuasnya yang dipakai untuk oles-oles itu halal enggak ya? Nggak tahu. Enggak tahu. Karena kebanyakan ya. Jadi yang kayak begini, nih. Jadi banyak pertanyaan. Memang babi itu ada bulunya? Ada. Babi ada bulunya. Tuh, siapa yang baru tahu kalau babi ada bulunya? Ada yang baru tahu hari ini? Atau dari Tahu. bulu itu, dari Saya bulu tahu. anjing. Yang saya tahu di YouTube tuh ada dari bulu anjing. Bulu babi lebih banyak daripada bulu anjing. Hmm. Nah, babi kalau di Kalimantan itu banyak babi yang kayak begini nih. Namanya babi hutan. Nah, kami kalau di Kalimantan, terutama di pedalaman, babi-babi itu masih sering lewat di jalan-jalan apa Trans Kalimantan itu loh. Biasa lewat-lewat. Babi kayak gini, babi hutan. Tapi di Eropa, babi-babi itu memang karena dia tinggalnya di 4 musim ya. Jadi ada yang namanya adaptasi fisiologi. Adaptasi fisik hewan terhadap lingkungan tempat dia tinggal. Nah, adaptasi fisiologi ini menjadikan hewan itu tadi mungkin kalau babi ternak di tempat gitu kan tidak ada bulu ya Bunda. Tapi di daerah yang 4 musim, babi-babinya itu justru bulunya tuh lebat kayak babi hutan. Nah, itu namanya adaptasi fisiologi hewan. Dan ini wajar. Nah, jadi babi ternak di luar negeri kalau di 4 musim tuh rata-rata kayak gini nih. Nah, dan saya udah pernah survei, saya punya tim hampir di seluruh Indonesia. Kerjaannya cuman menyita kuas halal dan menukarkannya dengan yang halal. Dari seluruh Indonesia yang kami temui adalah kuas-kuas seperti ini, bentukannya kebanyakan. Dan ini dipakai di bakaran, di apa, segala macam. Ini fakta.
Dan kenapa saya bisa katakan ini kuas yang kuas non halal? Karena kami sudah pernah cek di laboratorium. Jadi bukan berdasarkan katanya. 3 kuas kami cek di laboratorium, 3-tiganya kuas yang mengandung DNA babi. Nah, kuas memang tidak dimakan, tapi kalau dioleskan sama ayam yang tadinya halal, statusnya dia apa? Jadi haram. Statusnya jadi najis. Oke. Screen saya masih nampak ya? Slide-nya masih kelihatannya, oke. Masih. Nah, ini sepatu kulit babi. Sepatu kulit babi gimana bedanya, Ustazah? Ada tulisannya, Bunda. Jadi nanti kalau lebaran nih beli sepatu, lihat-lihat. Lagi sepatu yang mereknya kayak begini. Ada label tag-nya, dilihat tuh. Nih, dia ada kok apa nulis keterangan kulit babi segala macam. Tapi sayangnya kalau di Indonesia itu tidak di wrapping, tidak dikasih mika, tidak dikasih kotak. Walhasil orang masih bisa asal pegang, itu kan bahaya ya, najis. Kalau di Malaysia, Singapura itu dalam kotak mika, kotak kaca. Jadi orang tidak sembarang pegang, terutama yang muslim. Terus Itu kosmetik, Nike ya, Ustazah, itu Nike ya? New Balance. Oh, New Balance. Nah, itu kalau kulit ini babi kosmetik. Nah, untuk pertanyaannya di akhir ya, sebentar ya, izin saya jelaskan dulu. Nah, kalau kosmetika, itulah kenapa tadi kosmetika itu penting ada logo halal, karena kosmetika itu rawan najis, terutama yang ada unsur kolagen segala macam. Kolagen itu kan sumbernya dari hewan. Maka harus dipastikan hewannya halal atau tidak, sembelihannya sudah sesuai syariat atau belum. Ada kandungan lemak juga, kadang kosmetika itu. Terus ada yang namanya gliserin. Maka kalau seandainya kita sholat dengan make up, apalagi yang waterproof, tidak dihapus sebelum sholat, maka pertanyaannya, sholat kita, wudhu kita sah atau tidak? Sholat kita sah atau tidak? Kalau kita sholat dalam keadaan najis, maka sholat kita tidak sah. Terus babi pada kebutuhan medis, pada cangkang kapsul. Ini pernah lihat kapsul yang seperti ini? Nah, cangkang kapsul seperti ini itu pakai unsur yang namanya gelatin. Gelatin itu terbuat dari ekstraksi kulit dan tulang hewan. Nah, maka perlu dipastikan ini bukan dari hewan yang non halal, karena gelatin yang paling banyak diimpor hari ini adalah gelatin babi. Nah, dan untuk insulin yang terbuat dari babi tadi ini nih, porcina tulisannya nih. Ini insulin yang dari babi itu tulisannya porcina. Kelihatan ya? Porcina. Tuh. Porsin itu babi dalam bahasa medis. Nah, maka hati-hati kalau beli obat yang kapsulan. Cangkangnya kapsul. Nah, babi itu ada banyak sekali namanya. Mulai dari pig, pox, segala macam, lard, bacon, ham. Nah, dan kenapa babi itu murah? Karena satu ekor babi itu umur 7 bulan, dia udah bisa kawin. Satu ekor babi hanya butuh waktu 114 hari untuk mengandung, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Makanannya bisa apapun, dan DNA babi itu tidak setiap. Jadi babi itu kalau diadu dengan sapi, babi menang, sapi kalah, apalagi dengan kambing ya. Nah, dan hari ini karena bentar lagi mau lebaran, hati-hati bunda-bunda yang bikin kue, tapi masih beli tepung kiloan, margarin kiloan, hati-hati. Karena itu salah satu titik kritis bakery. Pastikan halal, pastikan ada logo halalnya, pastikan jelas mereknya. Raginya harus yang halal certified, coklatnya harus halal certified, karena satu bakery itu punya 14 titik kritis. Oke? Jangan beli mentega kiloan, tepung kiloan. Cari yang ada logo halal. Nah, karena dalam tepung itu ada zat yang namanya elsten. Elsten itu terbuat dari rambut manusia, khususnya tepung-tepung yang diproduksi di Cina dan diimpor ke Indonesia. Maka hati-hati beli tepung impor, apalagi yang jualan bakery. Jangan sampai suami pulang ke rumah bawa uang halal, kita sebagai istri justru membelanjakannya dengan produk-produk yang syubhan atau tidak jelas halal haramnya. Naudzubillahi min dzalik.
Maka boleh jadi inilah sebab kenapa doa kita minta utang lunas, minta umroh tidak diijabah sama Allah. Boleh jadi masih ada hijab di antara doa kita. Ada yang salah dengan apa yang kita makan hari ini. Maka pertanyaannya, sudah halalkah makanan kita hari ini? Maka ayah, bunda, abang, kakak yang bisa menjawab. Itu dulu kalau dari saya. Ada pertanyaan, silakan, boleh 2 pertanyaan. Tafadhol. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Chelsea Arta yang sudah menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Kita buka untuk 2 orang penanya. Nah, bagi ayah, bunda, abang, kakak yang mau bertanya, silahkan raise hand di Zoom meetingnya. Ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Ya, dari Kak Dewi Sanggau. Bunda Dewi Sanggau, dipersilakan Bunda. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Maaf saya mau bertanya untuk kosmetik ya. Contohnya kuas, itu bagaimana kita menguji apakah kuas itu berasal dari bulu babi atau bukan? Ya, Misalnya Bunda. udah terlanjur beli nih, nggak tahu ini apa kuas apa gitu kan? Itu gimana? Cara mengujinya, jadi kuas itu kan ada gagamnya ya. Mm-mm. Pegang gagamnya, pegang gagamnya, jangan pegang kuasnya. Kuasnya itu nanti dibakar ujungnya. Dilihat hasil bakarannya. Kalau hasil bakarannya itu kayak kita bakar plastik, tahu ya, kayak bakar plastik itu kan ujungnya menggumpal, terus baunya pahit. Itu berarti kuasnya dari sintetis. Tapi kalau kuasnya dibakar itu kayak kita bakar rambut, pernah bakar rambut ya, ya yang maksudnya cobalah bakar sehelai gitu ya. Rambut kalau kita bakar itu kan pasti jadi abu dan ada bau. Kuas yang terbuat dari bulu hewan itu baunya kurang lebih sama kayak bau rambut yang dibakar, dan hasil bakarannya juga kayak gitu. Nah, dan kalau baunya udah beda, baunya udah kayak rambut yang terbakar, maka bisa dipastikan kuas itu bukan berbahan sintetis, tapi berasal dari bulu hewan. Maka harus diganti. Seperti itu, Bunda. Terima kasih Ustazah. Ya, Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk 1 orang penanya lagi yang mau bertanya, silakan raise hand. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ini ada 1 pertanyaan di kolom chat. Bagaimana Ibu Ustazah mengecek ayam dipotong-potong sudah sesuai? ya. Ayam ini jadi salah satu produk yang kritis juga. Bunda tahu apa? Pernah beli ayam frozen yang dalam kemasan enggak, yang ada logo halal? Tahu ya? Pernah. Tahu enggak? Tahu. Tahu. Tahu ya? Karena bentar lagi Lebaran, identik dengan opor. Kalau saya boleh saran, kalau di tempat Bunda itu masih susah menemukan juru sembelih halal yang beneran halal atau sesuai syariat, ada sertifikatnya, maka lebih baik beli produk frozen, ayam potong frozen yang udah kemasan seperti itu, yang ada logo halalnya. Itu lebih better, lebih baik daripada kita beli di tukang potong yang kita pun nggak tahu nih ini halal atau enggak nih cara potong. Karena ayam itu, kalau kita memastikan dia sembelihannya benar atau tidak, paling minimal itu harus putus 4 urat, 4 saluran kalau dari saya. Jadi dekat telinga ayam, ini kan telinga ayam nih, misalnya nih, telinga ayam, di bawah telinga ayam itu kanan kirinya ada urat saluran darah, vena yang kecil, pernah lihat ya? Nah, dia letaknya pas di bawah telinga. Ada 2, kanan kiri. Nah, ini harus putus. Terus ada 2 lagi saluran.
saluran nafas sama saluran makanan. Kalau saluran nafas ayam itu yang ada kayak apa, garis-garis itu, nah itu saluran nafas. Agak lebih keras daripada saluran makan. Itu wajib putus. Terus saluran makanannya dia agak yang letter-letter yang lembek-lembek itu juga wajib putus. Maka di saat kita beli ayam, tapi salurannya banyak yang tidak putus, tapi ayamnya udah mati, maka hati-hati kita beli ayam bangkai. Ayam bangkai hukumnya halal apa haram? Haram, Ustazah. Haram. Walaupun ayam itu halal, kalau disembelihnya tidak sesuai dengan syariat, maka ayamnya berubah jadi haram. Hati-hati ya, bentar lagi kan mau lebaran nih, ibu-ibu pasti bikin opor, bikin apa segala macam. Pastikan sembelihannya betul, cek leher ayam. Bahkan sekelas ibunya Ustadz Adi Hidayat itu, sampai apa ya, bawa ayam hidup langsung. Jadi dia beli ayam hidup, terus ngasihnya tuh, nyembelihnya tuh ke orang lain. Orang lainnya tuh nyembelihnya tuh harus di depan mata dia. Harus dia lihat betul-betul depan mata dia baru disembelih. Seketat itu ibundanya Ustadz Adi Hidayat dalam menjaga makanan anaknya. Maka tidak heran kalau Ustadz Adi Hidayat tuh punya hafalan yang mungkin melotok seperti itu. Karena ibundanya bahkan dari perkara ayam pun dijaga betul. Kayak gitu. Oke? Sip. Baik. Ada lagi, Nah, Hidayat? ya sudah Ustazah. Alhamdulillah. Nah, sudah dua pertanyaan yang sudah dijawab berkenaan dengan tema kajian kita pagi hari ini. Semoga tanya jawab tadi dan juga jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustazah Chelsea Arta bisa dipahami dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi penyampaian materi oleh Ustazah Chelsea Arta yang membahas tentang sebab tertolaknya doa. Semoga dari materi dan juga penyampaian tadi dapat memberikan ilmu kepada kita agar kita dapat menghindari apa saja sebab-sebab yang dapat menjadi penghalang dari doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini yang membahas tentang sebab tertolaknya doa. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda abang kakak yang sudah hadir dan juga bergabung. Nah, insya Allah nanti rekaman kajiannya akan kita share di grup kajian. Jadi pastikan untuk ayah bunda abang kakak sekalian untuk dapat bergabung di dalam grup kajian tersebut karena akan ada informasi-informasi seputar kajian-kajian selanjutnya yang akan kita laksanakan bersama dengan pemateri-pemateri yang lain. Baik, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih saya ucapkan kepada ayah bunda abang kakak yang sudah hadir dan juga bergabung dalam kajian pagi hari ini. Sampai berjumpa pada kajian-kajian selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron Ustazah, terima ilmunya Ustazah kasih. Syahdu. Jazakallah. Semoga bermanfaat. Makasih Ya, Ustaz insya Nanda. Allah sangat bermanfaat. Jazakallah Oke, khairan ya Ustaz. gitu. Ya, jangan lupa di follow Instagramnya, insya Allah. Kalau di Instagram saya lebih lengkap videonya, bisa di download, bisa di share di grup-grup. Jadi Baik. lebih Nama lengkap di Instagram. Ya, nama insya Allah. Instagramnya apa Ustazah? @ChelseaArta.